Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi The Jurnal. Tepatnya hari ini pada tanggal 15 Desember 2025, di mana saat ini saya bersama Bapak Guru yang saat itu melakukan kegiatan di sekolah, tepatnya pada tanggal 13 Desember 2025. Dan Pak Guru tersebut dengan langkah yang sangat luar biasa, beliau menceritakan dan berdiskusi dengan sejumlah siswa yang ada di sekolah tersebut dan terpublikasi melalui channel ataupun melalui akun pribadinya dengan akun Akang Abah 01, dan beliau sekarang ataupun saat ini bersama saya di samping sebelah kiri saya, dan saya akan melakukan wawancara khusus dengan yang bersangkutan. Untuk itu ikuti ya. Oke, selamat siang Pak. Oke, selamat siang. Pak, saat itu kejadian Bapak mengupload video atau mengambil video terhadap siswa tersebut hari apa itu Pak? Hari Sabtu. Hari Sabtu sekitar jam berapa? Ya, sekitar kurang lebih jam 9-an lah. Jam 9-an ketika membagikan MBG keringan kepada anak siswa, khususnya siswa yang ada di kelas 6, karena memang saya kebetulan wali kelas 6. Wali kelas 6 ya. Enggak, dengan konteks seperti itu apa spontan atau memang sudah direncanakan untuk melakukan pengambilan gambar dengan video itu? Ya, hari itu memang bisa dikatakan ya spontan, ya iya memang spontan. Karena tapi memang sebelumnya memang MBG atau dapur SPPG yang menyuplai MBG ke sekolah kami memang ada beberapa kali yang menunya kurang disukai oleh anak lah, atau memang kurang begitu baik. Berarti bukan kali itu saja, ada beberapa kali terjadi. Nah, yang sebelumnya ini Pak, yang sebelumnya dengan kategori yang dimaksud kurang itu seperti apa? Boleh disampaikan? Ya, mungkin kayak buah ada yang busuk, kayak memang telur kemarin ada yang bau, gitu. Kayak makanan yang basah juga kan, itu sayuran yang memang ya mungkin kalau dimasaknya terlalu malam gitu ya, terus dibagikan ke anak pagi, ya ada bau-bau yang kurang enak gitu ya. Nah, jadi memang banyak mubazir gitu. Iya, jadi ini sekolah SDN Bojong. Terus dari setelah mengupload video tersebut, ada reaksi dari dapur itu sendiri? Kalau yang dulu memang sudah saya sampaikan kepada salah satu pengelola yayasan gitu ya, keluarga yayasan ya, terus sering direspon gitu ya, sering direspon. Dan kalau di grup para PIC, kebetulan saya juga sebagai PIC di sekolah yang diberi kepercayaan oleh pimpinan gitu ya. Ya, saya sering sampaikan keluhan-keluhan itu di grup, cuman memang tanggapannya, responnya kurang. Kemarin pun sebelum saya posting di TikTok itu, memang saya sudah sampaikan secara pribadi kepada salah satu keluarga yayasan dan juga kepada grup gitu ya, tapi memang hanya dibaca saja kan, tidak direspon gitu. Apa Pak Guru pernah mencoba mendatangi dapur tersebut? Tidak. Kalau saya mendatangi secara pribadi belum. Atau komunikasi dengan ahli gizi, bukan yayasan? Enggak, kalau dengan ahli gizi memang saya belum pernah. Tapi kalau dengan pekerja dan juga kepala SPPG-nya, kepala dapur, sering komunikasi. Ya, katanya insya Allah akan diperbaiki, insya Allah. Kebetulan kepala SPPG juga itu murid saya. Oh gitu. Dari berarti dengan hari ini dari tercatat dari hari Sabtu, Minggu, Senin ya, 3 hari ya. Reaksi dari publik dari TikTok sendiri beragam komentarnya Pak. Kalau sampai hari ini memang nggak tahu karena memang followernya masih sedikit atau apa, memang ya yang komentar itu paling hanya 1-2 orang lah. Harapan Bapak dengan kejadian seperti itu bagaimana? Silakan. Harapan saya selaku PIC atau pengelola di sekolah, penerima manfaat, dan juga harapan anak-anak seperti yang kemarin TikTok,
ya harapan anak itu ya menunya itu apa yang minimal apa yang disukai oleh anak lah gitu ya, karena memang mungkin kalaupun tidak sesuai dengan SOP MBG gitu ya, minimal ya mendekatilah dengan lidah-lidah para siswa kan gitu ya gitu. Jangan sampai ya kalau memang kemarin ada pisang yang mentah, ya minimal ketika apa namanya pengupakan atau pemasukan itu ke dalam kantong itu minimal dikoreksi, oh ini mah mentah jangan dimasukkan lah gitu. Walaupun memang yang kemarin tidak 100% tidak 100% mentah juga ada juga yang matang, banyak yang matang gitu kan. Memang cuma kebetulan yang di kelas saya itu mentah semua. Enggak semua sih, ada beberapa yang mentah campur. Dan ada kejadian telur yang dibecek-becek oleh anak itu karena memang bau katanya gitu. Harapannya ke depan ya minimal buahnya yang bagus-bagus. Tapi itu untuk dari telur itu hanya bau saja, tidak ada binatang lain. Tidak ada. Alhamdulillah. Oke. Berarti ada lagi tambahan yang untuk pesan terhadap pesan saya mungkin saya hanya menyampaikan pesan dari anak-anak ya minimal minta buahnya katanya pengen apel, pir madu, apel merah, karena memang sebelum keinginan anak gitu ya, keinginan anak terlepas itu dilaksanakan gitu ya, mudah-mudahan jadi pertimbangan. Oke, baik pemirsa, demikian wawancara eksklusif yang kami sajikan bersama Pak Guru SD Bojongkopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi, dan saya kebetulan bersama tim yang hari ini tergabung, yaitu dari Sukabumi Viral, Dimensi, Pasundan Pos, berikut The Jurnal. Saat ini kami ada di salah satu dapur yang berada di Cipanengah, yaitu dapur apa ini Bu? Namanya? Dapur Yayasan Madaniah Cipanengah. Dapur Yayasan Madaniah Cipanengah. Menyikapi beberapa hari yang lalu sempat beredar video yang diunggah oleh salah satu akun, yaitu Akang Abah 01, yang menyampaikan beberapa keluhan dari penerima manfaatnya langsung ataupun dari para murid yang saat itu didistribusikan makanan dari dapur ini itu sendiri. Dan tentunya kami mengkonfirmasi langsung pada ahli gizi berikut ketua SPPG yang ada di dapur itu. Untuk itu ikuti perbincangan kami. Oke Ibu, selamat siang. Siang. Ibu, dengan kondisi yang baru saja kita sampaikan, Ibu memang benar tidak tahu bahwa kejadian tersebut atau bagaimana? Kalau untuk kejadian tersebut saya tahu, namun untuk memviralkan ke sosial media itu saya tidak tahu. Berarti Ibu tidak tahu bahwa itu diupload ke sosial media lain. Tapi Ibu menerima video tersebut dari WA Group mungkin. Seperti itu. Adakah seseorang yang mencoba mengkonfirmasi ke Ibu sebelum dari kami datang ke sini? Dari pihak sekolahnya Pak. Dari pihak sekolah? Iya, tapi lewat video tersebut. Oke, apa yang disampaikan mereka itu? Terkait masalah yang keringan kita distribusi, ada keringan yang pertama itu ada buah pisang, dan terus ada telur rebus. Itu aja yang bikin masalah. Oke, baik. Ibu kan selaku ahli gizi ya? Betul. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Laisa. Ibu Laisa, baik. Ibu Laisa, ada sedikit yang harus saya sampaikan. Kalau dari profesi ataupun jabatan yang Ibu pegang selaku ahli gizi, bagaimana sih Bu cara mendistribusikan makanan tersebut? Ibu, apakah ya kapasitas Ibu hanya menyediakan menu atau memvalidasi atau memakan terlebih dahulu menu tersebut? Nah, silakan Ibu jelaskan. Oke, jadi gini Pak, sebelum kita menerima bahan, sebelum kita menerima orderan dari pihak supplier, kita itu ada sampel. Dari beberapa sampel itu yang kita ambil itu yang paling terbaik. Yang paling terbaik. Paling terbaik. Sudah itu kita menerima bahan, kita mengorder terus menerima bahan. Sebelum itu kita memakannya dulu. Misalkan ada sampel pisang kayak kemarin, itu yang makan saya dulu sebagai sampel. Kalau misalkan udah ACC dari saya, baru bisa datang lebih lanjut. Gitu. Pun bukan di keringan aja Pak, di basahan juga kita seperti itu. Oke. Lalu bagaimana komentar Ibu dengan kejadian khususnya yang terjadi di SD Kebon Kopi ini? Oke.
Mungkin gini ya Pak, kemarin itu pisangnya itu sebenarnya udah matang, sudah matang semua. Cuman emang mungkin dari warna itu belum benar-benar kuning, tapi nyaru kayak hijau ke kuning-kuningan. Saya sudah coba dari berbagai pisang itu kan beda-beda warnanya. Udah coba satu persatu itu sudah matang. Mungkinkah anak-anak yang ada di sekolah itu berbohong untuk menyampaikan bahwa barang ataupun pisang tersebut belum matang? Mungkinkah seperti itu? Menurut analisa Ibu? Mungkin. Karena sebelumnya kan saya coba dulu ya. Gak mungkin saya bilang itu benar atau salah. Iya. Gitu. Jadi kemungkinan anak-anak tersebut berbohong untuk menyampaikan bahwa pisang itu mentah. Tidak semuanya itu bohong, Pak. Oke. Baik. Ada mau? Oke. Untuk Pak Gusti ya, Pak Gusti, saya harus bertanya juga ke Pak Gusti. Pak Gusti ini sebagai ketua ya SPPG ya. Bapak dari makanan yang tersaji ini peran Bapak seperti apa? Peran saya kan dari menyetujui apa yang diberikan ahli gizi ya Pak. Sesuai dengan menunya sesuai dengan gizinya gitu ya. Nah, ini bagus atau tidaknya ya. Tapi kan itu kan saya limpahkan semuanya kepada ahli gizi gitu kan, perihal menu dan lain sebagainya. Lalu ketika terlihat anggap keluhan yang dari anak sekolah ini ya tidak tervalidasi dulu oleh Bapak atau bagaimana? Yang pisang itu nggak matang, lalu telur yang berbau seperti itu. Sebenarnya kan saya juga melihat dari video yang diedarkan lewat WA itu ya, ya itu sebenarnya itu guru saya sendiri sebenarnya ya terlepas dari itu kita pisahkan ya. Siap. Nah, saya butuh keterangan Bapak. Potensi apa yang bisa menyebabkan seperti itu? Apakah misalkan dari telur itu nyucinya kurang bersih, atau misalkan tidak tervalidasi pisang tersebut semua sehingga ada yang dianggap kurang matang? Menurut Bapak tanggapannya gimana? Menurut saya karena kan lihat dari emang pisangnya hijau ya Pak, ya itu agak ada yang hijau. Ya. Mungkin kan setelah dicek sama ahli gizi juga itu kan matang gitu ya, dimakan dulu ini dulu gitu kan, dicek dulu kan ya pas barang datang tersebut itu. Dan soal telur itu mungkin kan bisa jadi telur itu kan Punya ciri khas. Ya punya ciri khas tersendiri gitu. Ciri khas agak bau airnya mungkin itu Pak. Jadi bukan bau apa-apa, mungkin seperti itu ya. Seperti itu ya, Pak. Baik. Lalu menurut Bapak apakah murni atau betul-betul seperti itu faktanya atau mengada-ngada? Analisa Bapak dari video yang telah Bapak saksikan, Ibu juga menyaksikan, apakah itu mengada-ngada atau bagaimana? Saudara, pendapatnya mungkin dilihat dari kan kita juga kan ya distribusi itu nggak satu sekolah Pak, izin. Betul. Tidak satu sekolah itu aja, tapi beberapa sekolah ya kan kita diskusi. Cuman yang lebih kritikan yang sangat tajam itu di sekolah satu Bojong Kopi aja itu aja Pak. Nah itu mungkin yang lain nggak nyampe seperti itu gitu Pak. Ya itu mungkin Pak tanggapan saya. Pak, saya boleh nambahin bertanya sedikit terkait sikap MBG dengan si penerima lah, kalau kata SD Kebun Kopi. Itu kan sepertinya boleh dibilang kritikan. Ya betul. Ataupun apapun lah namanya. Betul. Ini kembali kepada dapur karena sumbernya dari dapur ya. Betul, Pak. Selama ada masukan kritikan tersebut dari pihak sekolah, apa nih tanggapan dapur MBG? Tanggapannya kita juga selalu mengevaluasi setiap minggunya Pak. Kita selalu koordinasi juga. Insya Allah Bu kita akan lebih baik lagi dari sebelumnya gitu kan ya. Mungkin ada kendala itu hal-hal mungkin yang wajar ya Pak ya. Mungkin mohon dimaafkan gitu kan ya. Insya Allah kita juga selaku saya suka
mengingatkan pihak yayasan juga ini kan demi kebaikan dapur kita juga. Itu selalu ditampung Pak setiap itu. Jadi pada intinya MBG juga menerima akan kekurangan dan kelemahan dalam penyajian dan pelayanan kepada pihak sekolah. Ya betul. Kan Pak, gitu. ya. Nah di sini kan bukan saja MBG, ada keterlibatan pihak ketiga, supplier misalkan, atau dalam tanda petik merangkap MBG itu menjadi supplier sendiri. Merangkap sebagai penyedia bahan baku misalkan, termasuk penyaluran barang-barang yang disalurkan ke pihak sekolah. Merangkap atau ada pihak-pihak lain sebagai supplier. Di sini kan kita memesan kepada supplier Ya. Nah, jadi kan ini kan berantai nih Pak ya. Ketika ada permasalahan seperti ini kan, terutama di pisang dan telur yang kita dengar, kita lihat masalahnya kan di telurnya bau busuk, pisangnya belum layak konsumsi karena warna tekstur kulitnya masih hijau. Yang kita tahu di kita nih, nggak tahu di daerah lain, pisang matang itu kan warna kulitnya kuning, rasanya manis dan empuk. Itu kan di video tidak sempat dibuka Paman, walaupun kata si ibu ahli gizi menerangkan bahwa pisang matang itu bisa saja warnanya kan kuning-kuningan atau hijau, tapi dalamnya matang. Jujur saya ngomong, saya juga pernah makan pisang matang yang warnanya hijau kan gitu. Jadi gini Bu, saya ingin sederhana seperti itu. Ketika ada usulan, ada keluhan, apa tanggapan dan respon MBG untuk saat itu dan ke depan? Jangan sampai terulang kembali misalkan. Apa nih respon dan tanggapan MBG? Langkah ke depan seperti apa? Silakan. Kalau dari saya pribadi ya Pak, Ya. untuk tanggapan dari masalah yang terjadi saat ini, Ya, saya akan memperbaiki. ya. Tentunya saya akan memilah lebih tepat lagi terkait buah-buahan, ya buah-buahan ataupun barang yang lain yang datang ke dapur kami. Ya. Berarti intinya MBG sudah mengakui akan kekurangan, Betul. akan kelemahan pada saat pendistribusian di hari-hari sebelumnya. Dan insya Allah pemirsa ke depan kita dengar, kita lihat bahwa MBG juga di dalamnya kan manusia, tidak terlepas daripada kesalahan. Yang penting mau mengakui atas kesalahan itu sendiri. Dan lagian ini tidak tertumpu pada MBG karena ada banyak mata rantai yang terlibat di dalamnya. Harus difungsikan sesuai fungsinya Bu. Nanti ke depan, apalagi berkaitan dengan makanan yang rentan, gitu kan, rentan pasi, dan lain sebagainya. Banyak kejadian-kejadian yang menimpa di MBG lain, jangan sampai di MBG apa? Setengah. Siap. Mungkin Bu, begitu Bu. oke, untuk terakhir harapan Ibu atau Bapak, silakan Ibu bisa sampaikan ketika ada hal yang sama seperti ini, harapan Bapak atau Ibu pada masyarakat luas lah, yang khusus yang didistribusikan oleh dapur yang di sini, harapannya ke depan seperti apa? Nah, Bu, Dari Komisi Sudut. atas nama dapur. Harapannya kami ketika ada kritikan atau apa ya, kritikan secara membangun ya Pak ya, jangan dulu dipost dulu deh gitu ya, jangan dulu diviralkan dulu. Kita kan kerjasama dengan sekolah-sekolah, baiknya kita obrolkan dulu ini dulu ya, jadi kan menampung apa yang dari kritikan sekolah-sekolah tersebut gitu ya. Kita juga nggak menutupi ya, karena itu juga untuk kebaikan dapur kami gitu Pak. Mudah-mudahan dapur kami juga lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu aja dari saya. Ibu, Terima kasih. Ada tanggapan? Saya Cukup? dilakukan. Oke, baik. Baik pemirsa, demikian wawancara eksklusif yang kami sajikan bersama dapur yang ada di Cipanengah Madaniyah ini. Dan tentunya mereka pun memiliki pesan moral ke depan ketika ada hal-hal yang sifatnya terjadi sama ataupun serupa, tidak langsung mengupload ataupun mengekspos keluar dulu, tapi lebih kepada adanya pendekatan. Harapan yang disampaikan oleh Kepala SPPG berikut ahli gizi, beliau menyampaikannya, dan terkait kejadian tersebut tentunya mereka akan memperbaiki dan mengevaluasi ke depan, tidak akan terjadi hal yang serupa. Untuk itu tetap ikuti bersama saya. Saya mau penutupan. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.